Aku terpaksa karena harus merawat anakku yang sedang sakit, cetus Mas Junah membela diri. Lalu status di KTP sebelum menikah denganku bukannya lajang? Alasan kamu saja, Junah. Bukankah sebelum menikah kamu berstatus belum menikah di KTP-mu? Ucap papa sarkas. Pemikiran papa ternyata sama denganku. Bagaimana statusnya waktu itu? Sebenarnya saya malas untuk mengurus, Pak, karena melihat teman-teman yang mengeluhkan lama keluarnya kalau urus KTP. Jadi aku tidak menggantinya, jawab Mas Junah takut-takut sambil berdiri dari jatuhnya. Jadi sebelum denganku kamu udah menikah? Tanyaku. Ingin tahu. Sudah, Dek, tapi secara siri. Ia menundukkan kepala, enggan menatap mataku. Seperti biasa kalau berbicara. Dan aku istri kedua? Lanjutku dengan masih mengutarakan pertanyaan. Iya, Dek. Tapi buk. Belum sempat menyelesaikan omongannya, papa sudah meninjunya dengan telak. Ia tersungkur setelah menabrak dinding. Kutaksir pasti sakit bagian belakang tubuhnya. Kamu pikir anakku apa? Hah? Papa mengepalkan tinjunya, ingin memukul pria yang sudah melukai hatiku itu. Apalagi mendengar anaknya dijadikan istri kedua. Pasti papa sangat sakit hati. Segera kutahan pergerakan papa untuk memukul kedua kalinya sebelum beliau bertindak lebih jauh lagi. Kenapa kamu menghentikan papa, Elena? Pria seperti dia harus diberi pelajaran lebih. Papa melihatku dengan amarah di ubun-ubun karena merasa aku membela Mas Junah dengan tindakan pencegahanku. Aku tidak membelanya, Pak. Mas Junah masih suamiku. Kalau dia kenapa-kenapa, imbasnya ke papa juga kan? Berusaha ku tenangkan papa agar masalah ini segera selesai. Tapi kulihat papa masih dikuasai oleh emosi. Ceraikan anakku, cetus papa kemudian. Setelah melihat Mas Junah yang mulai berdiri, netra mata Mas Junah mulai berani melihat papa ketika menyuruh menceraikanku. Tidak, Pak, aku tidak mungkin menceraikan Alena. Mas Junah memandangiku, memohon dengan sayu melalui kode matanya untuk tidak melanjutkan pembicaraan ini. Pak, biarkan ini menjadi urusan Alena, jawabku, berusaha menenangkan papa. Kamu ini selalu saja semau sendiri. Bukankah kamu sudah dikhianati Alena? Papa menatapku nanar. Kami sering beda pendapat dan berdebat, tapi tidak sampai membuat papa marah. Sampai sejauh ini, dari awal menikah, semua keputusan aku yang menentukan, Pak. Jadi tolong jangan ikut campur lebih jauh lagi. Entah ini pembelaan atau apa, tapi semua sesuai dengan kenyataan. Papa yang tidak pernah merestui hubungan kami dan keputusan sepihak dariku merupakan pilihanku semua. Kulihat Mas Junah mengangkat bibirnya sedikit
Meskipun tipis, tapi aku masih bisa melihat raut wajahnya yang senang dalam kesedihan yang dibuatnya saat ini. Mungkin ia bahagia karena mendapat pembelaan dariku. Tapi sepertinya ia tidak menduga kalau ia yang berstatus suamiku ini telah ketahuan muka duanya. Tapi Alena, sebelum papa berbicara lebih jauh lagi, segera aku melangkah ke arah Mas Juna dan, "Ayo Mas, kita pulang," ajakku dengan menggandeng lengannya. Kutuntun dia melangkah keluar dari rumah papa tanpa menoleh ke belakang lagi. Kutinggalkan papa yang menyeringai. Kuacungkan jempolku di belakang badan Mas Juna. Tanda sandiwara kami bagus, tanpa membuat ia curiga. Di dalam mobil kami saling diam, tanpa sepatah kata pun. Aku hanya menunggu rencana apa yang akan dilakukan oleh suami munafikku ini. Setelah sampai di rumah, aku membersihkan diri berlama-lama di kamar mandi dengan menahan sesak di dada, mengucurkan air dari shower ke kepala agar lebih segar dan ringan. Tapi pikiranku seketika mengingat senyum tipis Mas Juna ketika aku bersikap seolah membelanya. Hah, munafik. Aku sangat membenci pria yang tidak konsisten dengan ucapannya. Apalagi sepertinya banyak hal yang disembunyikan oleh Mas Juna. Kubalutkan handuk, kemudian keluar dari kamar mandi dan duduk di depan meja hias. "Apa adik tidak marah?" tanyanya ketika aku menyisir rambut. Aku tak mempedulikannya. Seakan tahu aku sedang menyimpan amarah. Tanpa menunggu lama, ia pun segera berucap, "Aku butuh uang untuk merawat anakku yang sedang sakit. Adik tahu yang menelpon kemarin?" Aku tak bergeming. Kutatap wajah Mas Juna melalui pantulan kaca kamar. Raut wajahnya menampakkan kesedihan ketika kuucapkan kalimat itu. "Yang menelpon kemarin." "Anakku, Dek," lanjutnya dengan menundukkan wajah sedihnya. "Aku menikah denganmu karena butuh uang," lanjutnya lirih. Entah kenapa rasa sakit itu kembali hadir. Kenyataan bahwa ia berterus terang seperti ini menampar kehidupan sempurnaku. Sedari kecil aku selalu menjadi pertama bagi papa. Semua keinginan akan selalu dipenuhi. Harta, kasih sayang, semua aku dapatkan. Hanya kasih sayang ibu yang belum aku rasakan. Tapi meskipun begitu, aku tak pernah tumbuh dengan sifat manja. Aku dididik mandiri dan keras oleh papa. Lalu, apa dengan menikah denganku? Semua kebutuhanmu sudah tercapai? Tanyaku menatapnya garang. Mas Juna tidak pernah melihatku marah. Ia hanya tahu aku yang penurut dan selalu menerima kekurangan serta berlemah lembut padanya. Kulihat ia terperangah
Mulutnya terbuka lebar. Mungkin ia tak menyangka aku bisa berwajah suram padanya setelah pembelaanku tadi. Tidak, Dek. Maksudku sudah lebih dari cukup. Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Salah tingkah dan gugup mencerca dirinya. Bagaimana kabar anakmu? Tanyaku. Lalu menoleh kembali ke cermin. Baik, Dek, jawabnya. Lalu berjalan mendekatiku. Kalau aku menjadi istri kedua, bukankah pasti ada yang pertama? Tanyaku. Aku pun berdiri dan menatapnya lekat. Wajahku tepat di hadapan wajahnya. Kutatap mata pria di hadapanku ini. Banyak kebohongan di sana. Tidak ada, Dek. Kami sudah bercerai, jawabnya dengan gugup. Apa? Bercerai? Bukankah wanita itu bilang masih berlanjut sampai sekarang? Bersambung.